kita coba untuk melihat ya, istilah saya, istilah kami itu realitas ketika kita berbicara tentang keinginan menghafal Al-Quran. Tapi realitasnya lebih kepada tantangan dan hambatan. Kenapa? Karena seringkali ketika kita bicara menghafal Al-Quran, keinginan menghafal Al-Quran, itu kita dihadapkan pada realitas yang kebanyakan realitas ini adalah menjadi tantangan dan hambatan. Sehingga tidak sedikit di antara kita itu merasa jalan di tempat hafalannya, ya, merasa kesulitan, merasa ya berat dan seterusnya. Nah, realitanya itu begini. Yang pertama, biasanya kalau kita ini sudah usianya agak banyak, ya merasa tua, ya itu kemudian menjadikan usia tua itu sebagai hambatan. Padahal ya kita mungkin lupa ya, padahal Rasulullah dan para sahabat mulia itu hafal Al-Qur'annya itu justru pada usia yang tidak mudah gitu ya. Ya, Rasulullah sendiri sudah 60 tahun lebih itu ya menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Lalu seringkali juga ada yang kita ya temukan dan tidak jarang di antara kita ya, umumnya kita itu begitu kita merasa berat dan gagal menghafal Al-Qur'an itu kesalahannya itu ditimpukkan pada waktu. Jadi kenapa gagal, kenapa tidak bisa? Karena waktu kita habis gitu. Nah, padahal kita ini kan punya waktu 24 jam. Semuanya punya waktu 24 jam. Nah, giliran kita ketika kita menambah hafalan Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu merasa waktu habis gitu. Nggak ada waktu. Ya, tapi coba kalau kita bandingkan ketika kita main-main HP itu berjam-jam itu bisa ya tidak terasa gitu. Tapi begitu kita memegang Al-Quran 15 menit, entah itu membaca, murojaah atau menambah hafalan itu sudah luar biasa terasa lama sekali. Nah, lalu pada saat seperti itu kita merasa waktu kita habis gitu. Ya. Nah, jadi tadi usia itu menjadi kambing hitam pertama biasanya. Kemudian waktu nggak ada itu kambing hitam kedua. Dan ini mayoritas nih. Ya. Ada lagi juga yang merasa kita bukan tipe orang yang cerdas, mudah hafal, sehingga kita menjustifikasi diri kita sulit menghafal. Jadi wajar lah kalau kita ini nggak nambah-nambah hafalan Al-Quran itu. Nah, padahal ya kita sama-sama tahu ya bagaimana kita ini punya banyak hafalan ya tanpa kita sadari gitu. Berapa lagu yang kita hafal ya. Ya. Dan sampai hari ini nggak hilang-hilang gitu. Kita ini, lalu kemudian kita merasa sulit menghafal gitu. Ya, ini kan bertolak belakang dengan realitanya. Kemudian mudah lupa sehingga nanti hafalan-hafalan itu hilang gitu. Ya. Nah, kadang-kadang ini adalah sesuatu yang kita ungkapkan lebih kepada membenarkan kita gagal dalam rangka menambah hafalan saja. Padahal kalau kita mau mengingat ya sungguh luar biasa kita ini. Kita ini punya hafalan surat-surat dari juz 30 itu luar biasa, tidak sedikit. Dan sampai hari ini juga masih banyak yang kemudian tidak hilang-hilang gitu. Tapi kita merasa kita ini mudah hilang hafalan kita. Coba perhatikan Al-Fatihah kita ini apa pernah hilang? Enggak pernah. Nah, artinya apa? Itu sudah menjadi salah satu bukti bahwa anggapan kita ini mudah lupa, lalu karenanya kemudian benar kita ini enggak nambah hafalan. Ya, itu sesungguhnya ya bertolak belakang dengan fakta dan realitanya. Ya, betapa surat An-Nas enggak hilang-hilang, surat Al-Ahad enggak hilang-hilang, surat Al-Fatihah enggak hilang-hilang gitu ya. Itu sudah cukup bukti banyak kita. Lalu kemudian kita merasa jenuh, ya, capek, bosan gitu ya. Kita ini jenuh, capek, bosan gitu. Ya, sehingga akhirnya nggak jalan menambah hafalannya gitu ya. Nah, itu kemudian seolah-olah menjadi pembenar bagi kita dan lain-lain. Jadi artinya apa? Fakta dan realita itu tidak sedikit kita ini gagal ya mencapai keinginan kita menambah hafalan yang banyak. Ya, tapi selalu saja ada alasan gitu. Selalu saja ada alasan gitu. Tetapi kalau kita telisik masing-masing alasan, itu ya bertolak belakang dengan fakta dan realitanya gitu. Nah, ini penting untuk kita sadari ya. Karena nanti kita akan bertemu juga dengan hal-hal seperti ini. Nah, saya ingin menitik beratkan pada
satu hal saja di kesempatan ini, yakni rasa bosan dan jenuh menghampiri kita. Ya, ini seringkali kita ini kan, ya, awal-awal semangat, tapi begitu berjalan dengan waktu tidak begitu lama sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, setiap kita akan menghadapi itu. Nah, karenanya ini saya jadikan titik tekan untuk disinggung sebelum kita masuk ke metode. Ya, kira-kira kenapa sih kita kok bisa bosan dan jenuh? Lalu bagaimana bisa mengelolanya? Nah, ini penting karena setiap kita nanti akan ketemu dengan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, biasanya ada dua faktor yang mendasar yang membuat kita ini kemudian merasa bosan, jenuh dan seterusnya itu. Pertama, itu karena terlalu banyak kita ini didominasi oleh pikiran, ya opo carane kata orang Jawa, atau bagaimana caranya kita itu bisa mencapai target hafalan kita ya. Yang kita pikirkan itu target hafalan gitu ya. Karenanya kemudian kita terdorong untuk berpikir, ada enggak cara yang lebih cepat atau yang paling cepat untuk bisa menghafal Quran gitu. Kalau perlu 1 bulan sudah hafal 30 juz gitu. Ya. Rasulullah hafal Al-Quran berapa tahun sama para sahabat yang mulia itu. Nah, tapi kita pengen cepat, bahkan secepat kilat kalau perlu gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena yang dipikirkan itu target hafalannya. Ya, target hafalannya. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, itu ada keinginan kita itu, ya, rata-rata orang yang ingin menghafal Al-Quran itu punya keinginan apa? Gimana caranya cepat hafal, lalu kemudian hafalannya tidak pernah lupa. Itu. Nah, ketika yang dipikirkan itu seputar ini saja, maka disitulah kemudian kita akan berhadapan dengan fakta. Faktanya tidak seperti yang kita harapkan. Kita bisa secepat kilat dalam tanda petik gitu ya, menghafal Al-Quran dan seluruh hafalan kita ini nggak hilang-hilang gitu. Faktanya tidak demikian gitu. Nah, karenanya kemudian membuat kita bisa mengalami lelah batin gitu. Batin kita lelah, kok nggak nyampe target ini. Sudah begitu yang sudah dihafal sebelumnya hilang lagi gitu. Bukan bertambah ya, dan juga bukan sekedar stagnan, nggak nambah, tapi juga berkurang karena ada yang hilang gitu. Lelah batin kita. Itu akan terjadi lelah batin. Yang berikutnya itu, nah kalau sudah batinnya lelah, itu mulai dihampiri oleh rasa putus asa. Kalau orang sudah putus asa, itu kan hopeless, nggak punya harapan. Sehingga apa? Ya sudah, berhenti saja daripada membuang-buang energi. Orang kalau sudah putus harapan, ya sudah berhenti. Ya, nggak lagi bergerak untuk mencapai yang dia inginkan karena sudah putus harapan, nggak ada harapan untuk itu. Nah, iya kalau hanya seperti itu. Bahkan kadang-kadang terjadi situasi frustrasi. Frustrasi itu apa? Kekecewaan yang luar biasa, tidak sekedar putus asa, kecewa. Kecewa pada diri sendiri. Bahkan ya naudzubillah, yang bahaya itu kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan seterusnya. Katanya menghafal Al-Quran itu kan ya sesuatu yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok sulitnya begini dan seterusnya. Frustrasi ya, akhirnya apa? Menyalahkan sana sini, stres ya, dan seterusnya. Nah, tentu kita tidak ingin melakukan proses menambah hafalan ini lalu kemudian kita menghadapi situasi kebosanan dan kejenuhan, lalu kemudian kita tidak bisa mengelolanya dan akhirnya timbullah ini lelah batin, putus asa, frustrasi gitu. Nah, oleh karenanya ya, untuk poin ini menurut saya penting karena setiap orang yang ingin menghafal Al-Quran itu hampir semuanya bertemu dengan masalah ini. Nah, jamaah rahimakumullah, ya, para pecinta Al-Quran yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita mengingat hakikat hafalan Al-Quran itu ada dua. Yang pertama itu adalah mudah dihafalkan Al-Quran itu. Mudah dihafalkan. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam surat Al-Qamar itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
dan sungguh telah kami mudahkan ya Al-Qur'an itu untuk diingat, untuk dipahami, lidzikri diingat. Kalau diingat apa? Ya apal gitu ya. Fahal mim muddakir. Maka adakah di antara kalian, di antara kita yang mengambil pelajaran tentang kemudahan yang dijanjikan oleh Allah ini? Ya. Nah, Bapak Ibu, Al-Qur'an itu mudah dihafal. Asal ya kita bersungguh-sungguh. Ya. Dan ini kenapa? Itu dijanjikan oleh Allah. Kenapa kita lihat ada orang-orang yang punya kekurangan dalam hal fisik, ya, mohon maaf dalam hal penglihatan, tapi Allah takdirkan bisa mendapatkan hafalan Al-Qur'an. Tentunya karena usahanya dan usaha yang sungguh-sungguh itu lalu kemudian diberikan oleh Allah janjinya ini gitu. Ya. Nah, jadi menghafal Al-Qur'an itu bukan persoalan kecerdasan, juga bukan persoalan usia gitu. Betapa banyak orang yang usianya tua justru hafal di usia tua. Betapa banyak anak muda yang justru ya sampai tuanya juga nggak hafal-hafal Al-Qur'an. Jadi bukan masalah tua atau muda. Memang dalam persoalan menghafal itu ketika usia tua itu lebih tidak mudah dibanding ketika usia muda. Tetapi bukan tidak bisa. Ya, tetapi bukan tidak bisa. Nah, yang kedua, hakikat hafalan itu cepat hilang. Cepat hilang. Nah, karenanya kemudian harus dijaga. Ya, kita jangan sampai kemudian tidak mau bersungguh-sungguh lalu mengharapkan hafal Quran dengan begitu cepat. Lalu begitu punya hafalan tidak melakukan upaya menjaga, lalu berharap tidak pernah hilang hafalan itu. Ya nggak mungkin. Ya, itulah kenapa Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita semua dengan sabda beliau itu, ta'ahadul Quran. Ya. Interaksilah, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Kita semuanya ini. Kata beliau, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lahu asyadu tafallutan, sungguh ya, sangat mudah atau cepat lepas hafalan Quran itu minal ibili min ukuliha, daripada lepasnya onta ya, dari tali pengikatnya. Ya. Jadi onta itu gitu. Onta itu kalau pemiliknya itu tidak mau merawat, tidak ada ikatan kedekatan ya, cenderung meronta. Dan begitu ada kesempatan dia lepas, dia lari. Tapi kalau onta itu sudah punya hubungan kuat dengan pemiliknya, meskipun ya, talinya tidak begitu kuat, dia nggak akan meronta kemudian melepaskan diri. Seperti itu pula hafalan Al-Quran ini, kalau kita rawat, kita pelihara ya, nggak akan lepas. Nah, jadi jangan sampai kita nanti ditakut-takuti oleh ya menurut saya setan itu kan membuat kita berupaya untuk membuat kita jauh dengan Al-Quran. Di antaranya misalnya ditakut-takuti kita, hati-hati nggak usah menghafal Al-Quran kamu, Jabir kamu nggak usah menghafal Al-Quran, nanti kalau kamu lupa hafalan Quran kamu malah berdosa gitu. Ya, kamu kan pelupa, kamu kan ya. Akhirnya kita mengiyakan, oh ya, ngapain saya menghafal Al-Quran daripada dosa gitu. Ya kan, ada peringatan bagi orang-orang yang melupakan, melalaikan hafalannya itu sehingga hilang. Ya, tidak seperti itu. Itu peringatan itu supaya kita termotivasi untuk menjaga. Sama seperti peringatan Allah ketika kita sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah, neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Ya. Kenapa? Wong sholat itu diancam neraka wel. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholat tetapi mereka lalai dari sholatnya itu. Berarti apa? Apakah kita harus meninggalkan sholat daripada nanti diancam neraka sama Allah? Ya bukan begitu. Ya kita tetap sholat, karena sholat itu diperintahkan sama menghafal Al-Quran itu. Waduh, dimotivasi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, supaya tidak hilang atau supaya tidak dilanat oleh Allah lalu dimasukkan neraka wel, sholatnya harus dijaga. Sama seperti itu.